silakan kalian dengarkan penjelasan dari Ibu hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian dan mudah-mudahan bisa terserap dengan baik juga. Naon Iqmal, Suasiri. Naon. Rosin. Baik. Nah, di sini kita akan membahas terkait manusia jenis Homo ya. Di sini ada beberapa jenis dari manusia jenis Homo ini. Ada yang tersebar di wilayah Afrika, ada yang tersebar di wilayah Indonesia, dan ada yang tersebar di wilayah Eropa juga gitu. Oke, silakan dengarkan ya, dengarkan. Oke, nah di sini pertama kita akan membahas terkait manusia jenis Homo yang tersebar di wilayah Afrika. Nah di sini pertama ada Homo rhodesiensis atau bisa dikatakan sebagai Homo africanus gitu karena ini merupakan fosil manusia purba selanjutnya setelah Australopithecus africanus gitu. Nah di sini untuk fosil Homo rhodesiensis ini tuh ditemukan oleh Tom Swigert ya di Gua Broken Hill gitu. Tepatnya itu di daerah Rhodesia gitu. Makanya nanti si fosil manusia purba ini itu dinamakan sebagai Homo rhodesiensis gitu karena ditemukannya juga di daerah Rhodesia. Oke, selanjutnya untuk fosil ini tuh awalnya itu memang hanya ditemukan saja, tetapi lama-kelamaan fosil ini tuh mulai diteliti oleh beberapa orang, yaitu oleh Raymond sama Robert Broom gitu. Dan fosil yang mereka temukan ini tuh bukan fosil yang lengkap gitu. Jadi memang baru beberapa fosil saja, baru beberapa bagian dari si tubuh manusia purba itu, yaitu yang ditemukannya itu yaitu berupa tulang paha, tulang rahang bawah, dan tulang kering yang ada pada fosil manusia purba tersebut. Gitu. Nah, di sini menurut ahli yang meneliti terkait fosil Homo rhodesiensis ini dikemukakan bahwa Homo rhodesiensis ini tuh merupakan nenek moyang dari bangsa Negroid yang nantinya dari bangsa Negroid ini tuh merupakan bangsa yang tinggal di wilayah Afrika sendiri gitu. Nah, untuk umur hidup dari si Homo rhodesiensis ini tuh sekitar 300.000 tahun sampai 125.000 tahun yang lalu. Oke, paham nggak? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada fosil yang selanjutnya yang sama ditemukan di wilayah Afrika juga, yaitu namanya Homo rudolfensis. Homo rudolfensis. Nah, di sini untuk fosil dari Homo rudolfensis ini bisa kita lihat dari petanya. Jadi Homo rudolfensis itu ditemukan di daerah Kobe, gitu ya, di sini di daerah sini yang warna biru ini gitu. Dan konon katanya meskipun mereka itu ditemukan di daerah ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata si fosil ini tuh pernah hidup juga gitu di daerah Danau Turkana juga gitu ya. Dua daerah ini tuh merupakan daerah dari Kenya ya, dari Kenya, dari daerah Afrika. Nah, untuk Homo rudolfensis ini diperkirakan usianya sekitar 2,4 juta tahun yang lalu. Lalu untuk si fosilnya ketika ditemukan ya dari segi kerangkanya gitu ya. Konon katanya disebutkan bahwa si fosil ini tuh memiliki wajah yang berbentuk datar dan dari si kerangkanya ini tuh tulang kerangka si kepalanya itu panjang. Konon katanya seperti itu gitu ya. Tapi di sini Ibu tidak bisa menampilkan gambarnya seperti apa gitu karena ketika dicari di Google juga ya tidak ada gitu. Nah, di sini untuk rudolfensis sendiri dikategorikan sebagai spesies baru dengan nama rudolfensis gitu meskipun ketika ditemukan sama-sama di dekat Danau Turkana ini gitu, tetapi
untuk penjenisannya, penspesiesannya ini tuh dibedakan lagi oleh si penelitinya, gitu ya. Paham? Paham, paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada Homo habilis ya. Ada Homo habilis. Nah, untuk Homo habilis sendiri di sini ditemukan oleh Louis di lembah Olduvia. Pokoknya daerah Kenyaan kok, sama semuanya daerah Kenyaan, daerah sinian gitu ya. Dan di dekat Danau Turkana juga, konon katanya seperti itu gitu. Nah, arti dari Homo habilis sendiri yaitu artinya manusia yang memang pandai menggunakan tangannya gitu. Makanya dikatakan sebagai Homo habilis gitu. Dan manusia juga termasuk ke dalam spesies Homo habilis gitu ya. Kalau menurut ilmu biologinya itu seperti itu gitu. Nah, lalu untuk Homo habilis sendiri di sini dia itu pernah hidup di dunia, konon katanya ya, dari kisaran 2,5 juta tahun yang lalu sampai 1,8 juta tahun yang lalu gitu. Nah, untuk ciri-cirinya dari Homo habilis sendiri, pertama itu memiliki rahang dan geraham yang besar, ya berarti dari tengkoraknya ya. Lalu tidak memiliki dagu, dan konon katanya berdasarkan tengkorak yang ditemukannya juga, ya, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh si penelitinya juga gitu, tidak memiliki tulang alisnya itu tebal, jadi tulang untuk si alisnya mungkin ya gitu, dan memiliki tengkorak yang panjang merendah. Itu Ibu tidak bisa mendeskripsikannya seperti apa gitu karena tidak terbayang juga sih gitu. Dan untuk lokasi penemuannya daerah Kenya ya, kebanyakan untuk manusia purba wilayah Afrika ini tuh kebanyakan ditemukan di daerah Kenya sendiri, gitu ya, daerah Afrika. Oke, di sini selanjutnya ada Homo ergaster. Nah, kalau Homo ergaster ini tuh merupakan manusia jenis Homo yang memang di Indonesia juga tuh ada gitu, ada kesamaannya seperti halnya Homo erectus atau Pithecanthropus erectus, dan di wilayah Cina juga ditemukan gitu. Di wilayah Cina juga ditemukan dengan nama Sinanthropus pekinensis gitu. Nah, di sini pertama untuk Homo ergaster sendiri, nah hidupnya itu sekitar 1 sampai 1,9 juta tahun yang lalu sampai 1,4 juta tahun yang lalu gitu. Dan ditemukannya juga sama di wilayah Afrika, yaitu di daerah Danau Turkana atau di daerah Kenya gitu. Dan untuk fosil yang ditemukan dari si Homo ergaster ini, itu merupakan fosil seorang, bukan anak ya, seorang fosil. Ya pokoknya fosilnya itu sekitar umurnya 9 sampai 12 tahunan. Konon katanya seperti itu gitu ya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli itu seperti itu. Dan dikategorikan sebagai Homo erectus seperti halnya Pithecanthropus erectus yang ada di Indonesia, lalu Sinanthropus pekinensis yang ada di daerah Cina sendiri. Paham nggak? Paham? Paham, woi. Paham nggak, woi? Oke, selanjutnya ada Sinanthropus pekinensis ya. Nah, untuk Sinanthropus pekinensis sendiri itu merupakan satu fosil yang masih satu rumpun ya, bisa dikatakan bukan rumpun. Satu jenis dengan si Homo ergaster tadi dan satu jenis sama si Pithecanthropus erectus ya. Ini tapi untuk Sinanthropus pekinensis ini tuh ditemukannya itu di wilayah Cina gitu, di wilayah Cina atau Tiongkok, bisa dikatakan seperti itu gitu. Nah, untuk ciri-ciri dari si Sinanthropus pekinensis ini, pertama itu tuh si kepalanya itu hampir mirip kera ya, karena si menurut Ibu ya si tulang belulang dari si fosil manusia purba ya sama aja gitu ya, hampir menyerupai kera semuanya. Lalu untuk si konon katanya dari segi tulang yang ada di si Sinanthropus pekinensis ini tuh menunjukkan, si tulangnya itu menunjukkan bahwa si manusianya itu memiliki hidung yang pesek. Konon katanya seperti itu ya, tapi Ibu tidak bisa memastikan seperti apa bentuknya juga gitu. Nah, lalu tulang alisnya besar, mulut agak maju, kaki tangan mirip manusia modern, dan volume otaknya sekitar 900 sampai 1200 cc gitu. Jadi kebanyakan untuk si fosil Homo ya, manusia jenis Homo ini tuh si cc otaknya itu lebih
tinggi daripada yang kemarin gitu kan. Kalau yang kemarin itu kita sudah bahas juga bahwa si CC otak yang kemarin ini tuh atau manusia pertama ini tuh manusia purba pertama ini tuh sekitar 300 sampai 400 cc-an. Sedangkan untuk si manusia jenis Homo ini tuh sudah masuk ke 900 sampai 1200 cc-an. Berarti dia udah lebih pintar daripada si manusia yang sebelumnya gitu. Nah, untuk si Sinanthropus pekinensis ini konon katanya cara berjalannya itu tegak ya, seperti si Pithecanthropus erectus mungkin ya, karena masuk ke erectus juga, erectus itu kan tegak. Dan untuk tinggi dari si laki-laki si Sinanthropus pekinensis konon katanya 156 cm dan untuk perempuannya itu sekitar 140 cm gitu. Dan kurang lebihnya mungkin seperti ini ya gambarnya, tapi ya apa ya, tidak bisa dipastikan juga aslinya itu seperti ini. Oke. Selanjutnya ada Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Nah, seperti yang kita ketahui dan kita juga mungkin di sini tidak asing gitu dengan nama si Pithecanthropus erectus atau Homo erectus ini gitu. Tidak asing, sangat tidak asing gitu. Kenapa tidak asing? Karena untuk si Pithecanthropus erectus atau Homo erectus itu ditemukan di wilayah Indonesia sendiri gitu. Dan konon katanya juga mereka itu kan masih satu spesies sama Homo ergaster yang tadi, masih satu spesies dengan Sinanthropus pekinensis. Nah, konon katanya itu berasal dari wilayah Afrika gitu. Nah, untuk penemuan dari si Pithecanthropus erectus ini tuh di daerah Trinil ya, Jawa Timur oleh Eugene Du Bois gitu ya. Ini kita pasti tidak asing gitu dengan nama ini karena orang ini tuh banyak sekali menemukan manusia purba yang ada di Indonesia gitu. Nah, untuk si Pithecanthropus erectus sendiri, ciri-cirinya pertama itu volume otaknya itu sudah 900 cc gitu ya, seperti halnya si Sinanthropus tadi gitu. Sudah mulai tinggi daripada manusia sebelumnya gitu. Lalu untuk tulang keningnya menonjol ya. Ini mungkin kalian juga masih ingat di mata pelajaran sejarah Indonesia sudah pernah kita bahas terkait manusia purba Indonesia. Lalu tulang dahinya lurus ke belakang. Ya, ini gambarnya mungkin ya kurang lebihnya seperti ini. Dan tulang kaki sudah cukup besar, geraham besar, dan berat badan sekitar 100 kilo dengan tinggi 165 sampai 170 cm. Dan ini sudah hampir menyerupai manusia modern di zaman sekarang gitu untuk tingginya gitu ya. Mungkin berbedanya itu dengan bobot badannya, tapi ya bobot badannya juga ya di manusia zaman sekarang juga banyak gitu yang tinggi segitu, tapi bobot badannya juga tinggi juga sih gitu ya. Nah, untuk Pithecanthropus erectus itu kan pite itu artinya kera dan erectus itu berjalan tegak. Jadi manusia kera yang berjalan tegak artinya gitu. Oke, selanjutnya masih tergolong ke dalam manusia jenis pite ya, manusia jenis pite. Nah, di sini tuh ada Pithecanthropus mojocertensis gitu. Jadi untuk fosil si Pithecanthropus mojocertensis ini tuh ditemukan di daerah Mojokerto ya, sesuai dengan namanya oleh si von Koenigswald ini gitu. Nah, di sini untuk ciri-ciri dari si Pithecanthropus mojocertensis, pertama itu badannya itu tegap, lalu tingginya sekitar 165 sampai 180 cm, hidung lebar, tulang rahang dan geraham kuat, tidak memiliki dagu dan tulang pipi kuat. Konon katanya seperti itu gitu ya. Nah, ini terkait peta ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat dari peta ini merupakan peta sebaran fosil manusia purba di wilayah Jawa Timur gitu. Kenapa wilayah Jawa Timur? Karena di wilayah sebelah Jawa Tengah juga ada, yaitu di daerah Sangiran juga ditemukan salah satu fosil manusia purba juga gitu. Nah, untuk keterangannya kalian bisa dilihat di sini. Jadi di mana saja sih gitu ditemukannya itu di daerah Jawa Timur tuh gitu. Nah, oke, yang pertama mungkin yang pertama ini tuh daerah Ngandong ya, daerah Ngandong, yaitu Homo solensis yang nanti akan kita bahas juga ya terkait Homo solensis ini. Lalu yang kedua itu tuh ada Trinil ya, yang tadi si Pithecanthropus erectus. Lalu ada Kedung Brubus ya, Kedung Brubus nomor 3 atau Homo erectus yang masih satu spesies dengan si Pithecanthropus erectus atau bisa disebut juga dengan Pithecanthropus erectus juga sih sebenarnya untuk si Homo erectus ini.
Dan ada yang di Mojokerto tadi, yaitu si Pithecanthropus mojokertensis tadi. Lalu nanti ada manusia wajak, yaitu nanti manusia wajak itu termasuk ke dalam manusia modern nantinya. Paham nggak? Ya, Bu, astronot mau nanya. Astronot, siapa yang mau nanya? Katanya suku Mante suku apa, Bu? Masuknya ke jenis apa? Apa? Suku Mante masuknya ke jenis apa? Suku Man. Tinggu Syajis. Suku Man. Emang ada suku Manda? Gak ada, Ajis. Dari suku mana kamu? Mante. Suku Mante. Ya. Tidak tahu suku Mante. Itu dari wilayah mana? Itu di Indonesia, Bu, ada, Bu. Wilayah mana dulu suku Mante? Kalau pas Soalnya. kemarin tuh nyari di kan Yatkog yang ini kan yang apa yang adventure. Itu di daerah Sumatera, Bu. Oh, Ini, Bu, jadi kerdil orang kecil. orang kecil, orang kerdil. Gini ya, untuk kan kita juga apa ya, dari sebelumnya ini tuh kan udah pernah kita bahas juga ya, bahwa kan kalau itu mah kan manusia berarti ya, manusia bukan manusia purba kan, gitu. Manusia kan bukan manusia purba. Nah otomatis kalau misalnya si manusia dia itu manusia dan kita apa ya, dan ini manusia purba, otomatis ini tidak ada hubungannya sama sekali seharusnya seperti itu gitu. Nah, terkait si suku Mante ini ya, dari sebaran ras, mungkin ya ini masuknya ke sebaran ras nantinya. Nah, dari sebaran ras di Indonesia sendiri, kan di Indonesia ini tuh ada 3 ras ya, ada 3 ras. Pertama itu tuh ada ras Mongoloid, terus yang kedua itu ada ras Negroid, dan ketiga itu ada ras Kaukasoid juga sedikit sekali gitu ya, sebaran rasnya gitu. Nah, mungkin kalau apa ya, si suku Mante ini, bentar, ciri-cirinya kayak gimana sih suku Mante ini kira-kira? Kerdil aja, kerdil aja, terus Diamnya di hutan, Bu. hidupnya di hutan, gitu. Tapi dia manusia kan? Ya itu makanya bukannya nggak tahu juga, pokoknya dibilang itu suku. Ada fotonya nggak? Coba Iya, lihat Bu, fotonya. cari. Nah. Ayo, silakan Ajis, mana fotonya? Coba Ibu lihat. Ini, Bu. Kelihatan nggak? Mana? Tolong. Atas. Mana? Coba lihat. Iblis, Jis. Nggak tahu lah, orang nyari. Ini benar manusia, hidupnya seperti manusia. Setan. Ya kalau di sini gitu, Bu. Nah, coba Ibu lihat ya, suku Mante. Mirip Ajul. Nih. Suku Mante. Tapi Oke. Tapi ini mah Suku kan, Bu. iya sih suku disebutnya. Tapi dia pokoknya gini loh ya, kita manusia ini dia seperti manusia nggak hidupnya gitu. Kita harus tahu terlebih dahulu sampai ke sananya nih. Kalau misalnya dia hidupnya tidak seperti manusia dan berjalannya tidak seperti manusia, otomatis itu nggak bisa digolongkan ke dalam manusia modern. Manusia bukan manusia modern, manusia seperti kita gitu loh. Si suku Mante ya. Kalau kayak gitu jenisnya apa, Bu? Bingung ya. Makhluk. Makhluk, iya, ya benar ya, semua yang ada di dunia makhluk dari mirip. Allah. Ini kalau dari segi ini ya, Ajul. kalau dari segi apa sih namanya tuh, dari segi foto, dari segi gambar, memang dia itu mirip dengan manusia purba gitu. Oh iya ya, kenapa mirip banget ya? Nah, mirip kan, Bu? Ya. Ya makanya, Bu.
Tapi kehidupan dia kayak gimana dulu? Takutnya nanti dia itu bukan manusia dan tergolong ke dalam ini, tergolong ke dalam spesies kera, takutnya nanti tuh gitu. Iya, Bu. Berburu, Bu. Tapi ya hidupnya Wah, seperti iya, Mas. manusia kah? Soalnya kan manusia purba juga sama berburu. Ya makanya nggak tahu. Mana dia lama? Kalau nanya. Ini maksudnya, Bu. Apa? Ini Bu. Oh, Akbar. Siapa puasa? Oh. Astagfirullahaladzim. Ini. Mana? Apa ini teh mau? Puasa sahur Bang. Apa? Apa ya? Itu tuh mungkin ya, mungkin itu si manusia ketika menunggangi kuda, mungkin seperti itu gitu. Memang ada manusia setengah kuda kayak gitu. Nanya kayak gitu deh, begitu. Soalnya di sini nggak ada ilmu yang membuktikan bahwa itu tuh pernah ada di dunia gitu. Mungkin karena si fosilnya ditemukan demikian, maka orang-orang tuh berilustrasi berbeda gitu, berilustrasi berbeda dan apa ya, berimajinasi yang liar juga gitu. Mungkin seperti itu sih. Ya terkait Iqmal yang itu. Mungkin kalau yang Ajis Ibu harus tahu dulu nih kira-kira kehidupannya dia kayak gimana dulu gitu. Apakah dia kehidupannya seperti halnya manusia zaman sekarang atau dia kehidupannya memang kehidupannya itu menyerupai binatang gitu. Kalau misalnya kehidupan dia menyerupai binatang, otomatis itu sudah bisa dimasukkan, dia bisa tergolong ke dalam manusia jenis pipe lah, bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Jadi Bu itu teh mau fosilnya teh yang lagi nungguin kuda langsung mati gitu. Mungkin seperti itu. Kan Ibu gak lihat juga ya. Mungkin seperti itu gitu. Bisa saja, ya itu bisa saja seperti itu. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Karena kan sampai saat ini dari jenis manusia ataupun dari jenis hewan gak pernah ditemukan jenis hewan yang seperti itu. Atau dari jenis manusia juga gak ada yang ditemukan yang seperti itu. Lalu mungkin kalian bertanya, Ibu kok ini gambarnya kayak gini? Atau misalnya Ibu kok ini kenapa banyak gambar yang seperti ini gitu? Ya karena itu imajinasi dari manusia itu mungkin apa ya, cocok logi, bisa dikatakan seperti itu. Itu sih. Mungkin ya, Ibu hanya bisa mungkin gitu. Karena di sini Ibu tidak punya buku yang bisa membuktikan bahwa itu benar atau itu salah gitu. Jadi ini hanya pandangan Ibu saja. Silakan ketika kalian tidak puas, silakan kalian coba cari lagi kira-kira itu tuh emang benar atau enggak gitu ya. Paham? Gitu ya, Iqmal, silakan coba cari lagi, Mal. Ya, jangan senyum-senyum doang ya. Kemana si Azhar? Hei Azhar, Alfa ya. Gitu ya. Paham ya? Itu mungkin. Jadi silakan mungkin nanti juga Ibu akan cari ya terkait suku apa tadi Mante. Ya. Terkait suku Mante ya, terkait suku Mante. Dan di pertemuan selanjutnya juga kita masih membahas manusia purba. Nanti insya Allah akan coba Ibu klarifikasi gitu ya terkait si suku Mante itu termasuk ke dalam mana. Gitu karena Ibu juga baru tahu sekarang gitu ya terkait si suku Mante ini gitu ya. Gimana kalau kayak gitu, Jis? Ya, Bu. Gak apa. Oke, gak apa-apa. Terus lamun nyeri kudu kumaha? Anak iblis, Bu. Cek saha anak iblis. Buktinya dari mana, Rosi? Iblis bentuknya seperti apa? Orang itu ada di Sumatera sih. Ya, anak iblis gitu. Mirip Rosi. Yang pasti kalau misalnya dia kehidupannya tidak seperti manusia itu tidak tergolong manusia ya. Silakan nanti join lagi ya. Ini waktunya mau habis dan tadi masih lumayan banyak juga. Ya, oke. Bentar. Gitu ya. Paham?
Oke, sekarang akan Ibu lanjutkan. Nah, ini berdasarkan peta sebaran manusia purba di daerah Jawa ya, ada Sangiran, terus Trinil, Ngando, Mojokerto. Ya, ini daerah Jawa Timurnya gitu. Dan ada Solo juga. Soalnya kan ada fosil yang memang ditemukan di daerah Bengawan Solo juga. Meskipun hanya bagiannya saja gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fosil manusia purba. Fosil Homo di wilayah Eropa, mungkin bisa dikatakan seperti itu gitu. Nah, selanjutnya itu ada fosil dari Homo neanderthalensis ya, Ibu bingung ngobrolnya ya. Homo neanderthalensis. Nah, jadi untuk si fosil Homo neanderthalensis itu merupakan fosil yang peralihan antara si Homo erectus ataupun si kakaknya tadi ya, si Homo erectus atau Pithecanthropus erectus ya, jenis yang itu masuk dan peralihannya itu masuk ke Homo sapiens gitu, atau masuk ke transisi antara si Homo erectus dengan manusia modern, bisa dikatakan seperti itu gitu untuk neanderthalensis gitu. Makanya kalau di daerah Eropa sendiri si neanderthalensis ini tuh sering diibaratkan sebagai manusia modern gitu ya, kalau daerah Eropanya sendiri. Itu. Nah, di sini untuk si fosil Homo neanderthalensis ini ditemukan oleh Rudolf Virchow dan lainnya di lembah Sungai Neander, wilayah Jerman gitu. Tetapi tidak hanya di wilayah Neander saja atau wilayah Jerman saja. Untuk potongan-potongan dari si Homo neanderthalensis ini juga ditemukan di wilayah Eurasia ataupun dari wilayah Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara gitu ya. Jadi wilayah Eropa dan Asia Tengah dan Utara. Berarti Asia Tengah tuh sekitar Turki juga masuk ke sana, Mesopotamia, lalu utara ya, utara. Gitu ya. Utara berarti Rusiaan masuk. Nah, paham? Oke. Di sini untuk si Neanderthalensis sendiri ya, konon katanya hidupnya itu sekitar 125.000 tahun yang lalu sampai 25.000 tahun yang lalu gitu. Ya gitu ya. Itu sih kata-katanya seperti itu gitu untuk si Neanderthalensis sendiri gitu. Lalu untuk volume otaknya di sini sudah lumayan meningkat daripada tadi si manusia jenis Homo erectus gitu ya. Kan kalau Homo erectus itu tuh tadi sekitar 900 sampai 1.200 cc-an. Nah, untuk si Neanderthalensis ini karena dia mulai menyerupai si manusia modern atau Homo sapiens, jadi dia ini volume otaknya itu sekitar 1.400 sampai 1.500 cc. Karena katanya seperti itu gitu. Dan untuk tingginya juga sudah lumayan dikatakan menyerupai hampir manusia zaman sekarang gitu ya. Itu sekitar 152 sampai 156 cm dan 165 sampai 168 cm untuk laki-lakinya. Dan untuk alatnya ya karena dia manusia purba otomatis alat-alatnya dari batu, tulang, dan ada bekas api juga gitu. Otomatis kalau ada bekas api dia menggunakan teknik slash and burn juga gitu ya. Untuk penanaman. Untuk bekas api kayak gitu ya. Paham nggak? Sudah mengenal api. Nah, selanjutnya ada Homo solensis. Homo solensis untuk Homo solensis sendiri ditemukan oleh Bernhard dan Oppenroth ya susah sih ya pada tahun 1931 sampai 1932 gitu. Dan untuk Homo solensis sendiri konon katanya itu disimpulkan bahwa si Homo solensis ini tuh merupakan hasil evolusi gitu dari si Pithecanthropus mojocortensis gitu. Nah, sehingga untuk wilayah penemuannya juga masih daerah-daerah wilayah Jawa Timur berarti ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya sekitar daerah Jawaan gitu untuk si Homo solensis sendiri ini, gitu. Yaitu Ngandong, Blora, Sangiran, Sambung Macan, Sragen, dan daerah sanaan pokoknya kayak gitu. Nah, untuk ciri-cirinya di sini si Homo solensis sendiri volume otaknya itu udah 1.000 sampai 2.000 cc. Gitu. Lalu tinggi badannya 130 sampai 210 cm dan otot tengkuk mengalami penyusutan, ya Ibu tidak terbayang sih ini seperti apa. Muka tidak menonjol dan konon katanya berdiri tegak gitu kan. Kenapa berdiri tegak? Karena di sini si Homo solensis sendiri sudah mendekati dengan
si Homo sapiens ya. Nah, di sini ada beberapa ciri aspek non fisik dari manusia jenis Homo ya. Kalau tadi kan aspek-aspek fisiknya saja gitu yang menonjol di dalam fisik si manusia tersebut gitu. Kalau ini termasuk ke dalam non fisiknya gitu. Seperti apa sih kira-kira gitu sih kehidupannya itu tuh, ataupun misalnya keseharian ya bisa dikatakan seperti itu gitu. Cara hidupnya seperti apa sih si manusia jenis Homo ini tuh? Nah, pertama, untuk manusia jenis Homo berdasarkan buku yang Ibu baca ya, berdasarkan sumber yang Ibu pakai, konon katanya untuk si manusia jenis Homo ini tuh sudah mengenal yang namanya makanan-makanan dari daging-dagingan gitu. Kan kalau yang sebelumnya itu dia hanya mengenal makanan dari tumbuh-tumbuhan saja. Nah, untuk si manusia jenis Homo itu sudah mengenal variasi makanan dari daging gitu, dari daging. Sehingga dia memakan tumbuhan juga dan memakan daging juga. Lalu untuk si manusia jenis Homo juga diperkirakan hidup di hutan yang terbuka ya, karena dia masih berpindah-pindah, masih nomaden gitu ya, masih nomaden. Ya, lalu untuk si manusia jenis Homo ini juga hanya memiliki peralatan-peralatan yang sederhana saja, gitu, sederhana saja, yang berupa dari tulang dan batu, gitu. Berarti sejaman dengan zamannya Paleolitikum, ya, Paleolitikum. Lalu untuk si manusia jenis Homo ini juga, mereka masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan, ya. Jadi food gathering maksudnya. Lalu mereka juga merupakan manusia pertama yang menemukan api. Konon katanya seperti itu. Dan ketika mereka menemukan api, biasanya mereka juga sudah mulai menemukan yang namanya goa-goa atau bisa dikatakan sebagai Abricus roche gitu ya. Biasanya seperti itu.